pagi, perkenalkan nama saya Bernadette Dewi Krisan Maribatin. Saya biasa dipanggil Krisan. Saya dari kelas 10F SMA Santo Fransiskus Xavierus Ruteng. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Nah, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang budaya, suku, agama, dan adat istiadat yang berbeda. Nah, dalam masyarakat seperti ini muncul berbagai gejala sosial, baik yang bersifat positif maupun negatif. Baik, yang pertama itu gejala sosial positif. Gejala sosial positif adalah dampak baik dari keberagaman yang dapat memperkaya kehidupan sosial masyarakat. Contohnya itu akulturasi. Nah, akulturasi ini adalah proses masuknya unsur budaya asing tanpa menghilangkan budaya asli. Misalnya, makanan tradisional yang dikombinasi dengan gaya memasak modern. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi ini adalah proses penyatuan budaya yang mengurangi perbedaan antara kelompok hingga membentuk budaya baru. Misalnya, percampuran budaya antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang yang akhirnya menciptakan kebiasaan baru. Yang ketiga, gotong royong. Gotong royong itu kerjasama antar individu atau kelompok yang berbeda latar belakang dalam menyelesaikan pekerjaan bersama. Yang kedua, gejala sosial negatif. Di sisi lain, masyarakat multikultural juga dapat mengalami berbagai permasalahan sosial yang bisa memicu konflik. Contohnya itu prasangka sosial. Sikap negatif terhadap kelompok yang dapat didasarkan pada generalisasi yang tidak tepat. Yang kedua, diskriminasi. Perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras, suku, agama, atau budaya. Yang ketiga, upaya mengatasi gejala sosial negatif. Untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat multikultural, beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain: yang pertama, meningkatkan pendidikan multikultural agar masyarakat lebih memahami dan menghargai perbedaan. Yang kedua, menanamkan nilai toleransi dan gotong royong agar perbedaan tidak menjadi pemicu konflik. Yang ketiga, menerapkan hukum yang adil untuk mencegah diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Yang berikutnya, dampak gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural yang memiliki berbagai perbedaan budaya, suku, agama, dan adat istiadat dapat mengalami berbagai dampak dari gejala sosial yang terjadi. Nah, dampak ini bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana masyarakat menanganinya. Yang pertama itu dampak positif. Dampak positif yang pertama meningkatkan kreativitas dan inovasi. Keberagaman budaya dan perspektif memungkinkan terjadinya inovasi dalam berbagai bidang seperti seni, kuliner, dan teknologi. Yang keempat, memperkuat daya saing global. Budaya yang beragam dapat menjadi daya tarik wisata dan juga memperkaya diplomasi budaya di tingkat internasional. Yang kelima, meningkatkan kesadaran sosial. Interaksi antara budaya meningkatkan pemahaman dan empati terhadap kelompok lain. Yang berikutnya, dampak negatif. Dampak negatif yang pertama itu munculnya polarisasi sosial. Masyarakat dapat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang eksekutif yang dapat menyebabkan perpecahan dan ketegangan. Yang kedua, meningkatkan konflik sosial. Perbedaan kepentingan dan pandangan dapat memicu konflik antar kelompok. Yang ketiga, ancaman terhadap kelestarian budaya lokal. Budaya tradisional bisa tergerus oleh budaya global jika tidak ada usaha pelestarian yang kuat. Yang berikutnya itu strategis pengolahan masyarakat multikultural.
Agar masyarakat multikultural dapat hidup harmonis, berbagai strategi perlu diterapkan. Yang pertama itu pendidikan dan sosialisasi. Pendidikan multikultural mengajarkan nilai-nilai keberagaman di sekolah sejak dini. Pelatihan toleransi dan empati. Pelatihan toleransi dan empati ini memberikan pemahaman tentang pentingnya menghormati perbedaan. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Penerapan kebijakan yang inklusif menjalani hak-hak semua kelompok dalam masyarakat. Nah, masyarakat multikultural memiliki potensi besar untuk berkembang jika keberagamannya dikelola dengan baik. Baik, itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.